Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama niatan belajar bersama. Kitab yang akan kita kaji yaitu kitab Wasiatul Mustafa. Nanti kita belajar memaknai perkata. Kalau Mbak Lulu memaknainya bahasa Jawa, tapi nanti saya rubah bahasa Indonesia. Nanti jenengan saya dikte perlafat. Nanti setelah perlafat, nanti lafat itu kita artikan di bawahnya atau di atasnya monggo, sebisa jenengan. Jadi belajar bersama memaknai kitab ini, nanti kita bersama-sama belajar mengartikan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau biasanya dimaknai bahasa Jawa pegon. Kemarin sebenarnya saya pengen beli kitab yang ada artinya langsung, jadi jangan nyemak, nanti kita tirukan. Tapi ternyata sudah nggak dicetak, mungkin sudah nggak ada. Oke, seperti biasa, dan nanti mari kita biasakan bersama-sama sebelum belajar, entah itu kita belajar ngaji di sini ataupun belajar dengan murid, kita awali dengan bacaan Fatihah dengan lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biasanya kalau di pondok niku ketika belajar kitab itu harus tahu yang ngarang. Dan ketika tahu yang ngarang dan yang ngarang kitab itu kita hadiahi Fatihah agar kita nyambung. Jadi bahwa ilmu yang kita pelajari secara ruh, secara cahaya itu nyambung. Nah, itu yang jarang kita lakukan di dalam belajar umum. Jadi pengarangnya sepuh tiga serangkai kan gitu. Nah, ini perlu kita perhatikan agar apa? Agar ilmu yang kita pelajari itu nyambung kepada pengarangnya. Kitab Wasiatul Mustafa kasusun lan dipun terjemahkan dening Kiai Asrori. Kiai Asrori niku Wonosari, Tempuran, Magelang. Ghafarallahu wali walidai wali masyayikhi walajil muslimina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mangke nek kecepatan jenengan mungel kecepatan nggih. Bismillahirrahmanirrahim, yang paling atas sendiri. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih atau yang memberi kasih sayang. Ar-Rahmani yang memberi kasih sayang. Ar-Rahimi dan kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahimi dan kasih sayang. Sama-sama kasih sayangnya. Kalau sifat Ar-Rahman itu kasih sayang Allah di dunia kepada semua makhluk. Jadi semua makhluk itu sifat Ar-Rahmannya Allah. Tapi kalau Ar-Rahim itu hanya kepada orang mukmin di akhirat. Jadi sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama. Biasanya kan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi di dalam bahasa Jawa atau dalam menerjemahkannya tuh Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya.
Nggih, Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Jadi sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sifatnya Allah, yang Ar-Rahman di dunia, Ar-Rahimnya di akhirat. Alhamdu segala puji. Alhamdu segala puji. Alhamdu segala puji. Lillahi milik Allah. Lillahi milik Allah. Lillahi milik Allah. Rabbil alamina yang menjadi Tuhan semesta alam. Rabbil alamina yang menjadi Tuhan semesta alam. Rabbil alamina yang menjadi Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah. Pujian itu ada 4. Hadas, jadi qadim ala kudus, qadim ala qadim, qadim ala kudus, kudus ala qadim. Jadi qadim itu Allah kepada makhluk, makhluk kepada Allah, Allah kepada Allah, makhluk pada makhluk. Itu pujian. Adanya pujian itu 4 perkara. Qadim al qadim, qadim al hudus, hudus ala qadim, hudus ala hudus. Artinya Allah kepada Allah, Allah kepada makhluknya, makhluknya kepada Allah, makhluknya kepada makhluk. Nah, Allah itu segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalatu dan tambahnya rahmat. Wassalatu dan tambahnya rahmat. Wassalatu dan tambahnya rahmat. Wassalamu dan keselamatan. Wassalamu dan keselamatan. Wassalamu dan keselamatan ala sayyidina. Semoga atas Nabi. Ala sayyidina, semoga atas Nabi atau sayyidina itu tuan kita. Ala sayyidina, semoga atas tuan kita Muhammadin Nabi Muhammad. Muhammadin Nabi Muhammad. Muhammadin Nabi Muhammad. Muhammadin Nabi Muhammad wa ala alihi, wa ala alihi dan keluarganya Nabi, wa ala alihi dan keluarganya Nabi, wa ala alihi dan keluarganya Nabi, wa sahbi dan sahabatnya Nabi, wa sahbi dan sahabatnya Nabi, wa sahbi dan sahabatnya Nabi, wa sallama dan keselamatan, wa sallama dan keselamatan. Wassalatu wassalamu, semoga rahmat, takdim, wassalamu dan keselamatan itu teruntuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya. Wa ba'du dan setelah membaca bismillah dan seterusnya. Wa ba'du dan setelah membaca basmalah dan seterusnya, baca basmalah, alhamdulillah, sholawat dan seterusnya. Wa ba'du dan setelah membaca basmalah dan seterusnya, fahadhihi, maka buku ini, fahadhihi, maka buku ini atau kitab ini, fahadhihi, maka kitab ini, wasiatul Mustafa, itu wasiatnya Nabi yang al-Mustafa yang terpilih. Wasiatul Mustafa itu wasiatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wasiatul Mustafa alaihi salatu wassalam itu wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li aliyin, kepada sahabat Ali, li aliyin, kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, bin Abi Thalib, putranya Abi Thalib, ibni Abi Thalibin, putranya Abi Thalib,
karramallahu wajhah. Karramallah, karrama semoga memuliakan, karrama semoga memuliakan, Allahu Allah, karrama semoga memuliakan, Allah wajhahu kepada sahabat Ali, wajhahu kepada sahabat Ali. Sahabat Ali ini diantaranya 4 sahabat yang istimewa. Kalau semuanya kan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi. Tapi sahabat Ali itu julukannya karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah karena apa? Karena sahabat Ali diantaranya orang yang muda yang pertama masuk Islam dan tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah melihat auratnya sendiri. Itu sahabat Ali. Makanya sahabat Ali julukannya bukan radhiyallahu anhu tapi karramallahu wajhah. Nah, wasiat kitab ini merupakan kumpulan-kumpulan wasiatnya Nabi kepada sahabat Ali. Qala berkata, da'ani. Qala berkata, yang berkata sahabat Ali. Qala berkata Ali, da'ani memanggilku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad utusan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad utusan Allah. Fa khalautu, kemudian saya menghadap. Fa khalautu, kemudian saya menghadap. Fa khalautu, kemudian saya menghadap. Ma'ahu beserta Nabi. Ma'ahu beserta Nabi. Fi manzilihi, di dalam rumahnya. Fi manzilihi, di dalam rumahnya. Saya dipanggil Rasulullah, kemudian saya fakhalatu itu persepen. Jadi saya menghadap tapi cuma berdua. Fi manzilihi, di dalam rumah. Jadi yang ada di dalam rumahnya hanya sahabat Ali dan Nabi Muhammad. Faqala maka bersabda. Faqala maka bersabda Nabi. Faqala maka bersabda Nabi, li kepadaku. Nabi bersabda kepadaku, ya Ali, hei Ali. Ya Ali wahai Ali. Ya Ali wahai Ali. Ya Ali wahai Ali. Anta kamu minni denganku bimangzilati Haruna, menempati Nabi Harun. Bimangzilati Haruna, menempati Nabi Harun. Bimangzilati Haruna, menempati Nabi Harun. Min Musa, dengan Nabi Musa alaihissalam. Min Musa, dengan Nabi Musa alaihissalam. Seperti sebutan 20 Nabi itu AS alaihissalam. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu julukan. Ghaira selainnya, annahu sesungguhnya, la nabiyya, tidak ada nabi, ba'di setelahku. La nabiyya, tidak ada nabi, ba'di setelahku. Jadi sahabat Ali itu menempati Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Harun menempati Nabi Musa. Karena yang biasa kita tahu, ana madinatul ilmi
wa Ali babuha itu hadat Ali kan gitu. Saya kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Dan banyak keistimewaan sahabat Ali. Sahabat Ali itu di dalam kitab ini sarahnya ini ditanya 10 kali jawabannya juga lebih daripada 10 kali. Jadi selalu ada jawaban yang disampaikan oleh sahabat Ali. Selanjutnya, ini sesungguhnya saya Nabi, ini sesungguhnya saya Nabi, usika berwasiat kepadamu. Usika berwasiat kepadamu. Usika berwasiat kepadamu al-yauma pada hari ini. Al-yauma pada hari ini. Al-yauma pada hari ini biwasiatin dengan wasiat. Biwasiatin dengan wasiat. In anta jika kamu. In anta jika kamu. In anta jika kamu hafidtaha hafal kamu dengan wasiat. Hafidtaha hafal kamu dengan wasiat. Ishta maka kamu hidup. Ishta maka kamu hidup. Hamidan terpuji. Hamidan terpuji. Wa mutta dan mati kamu. Wa mutta dan mati kamu. Syahidan mati syahid. Syahidan mati syahid. Syahidan mati syahid. Wa ba'atsaka dan membangunkanmu. Wa ba'atsaka dan membangunkanmu. Allahu Allah. Allahu Allah. Yaumal kiamati pada hari kiamat. Yaumal kiamati pada hari kiamat. Yaumal kiamati pada hari kiamat. Faqihan aliman. Menjadi orang yang paham fikih. Faqihan aliman menjadi orang yang paham fikih. Wasiat yang pertama itu ya Ali anta minni bimangzilati Musa alaihi salatu bimangzil anta minni bimangzilati Harun min Musa alaihi salam ghaira annahu la nabiyya ba'di. Inni usikal yauma biwasiatin. Saya sesungguhnya berwasiat kepadamu hari ini. In anta hafidha istahamidan. Jika kamu hafal maka kamu hidup terpuji. Wa mutta syahidan. Jika kamu mati maka kamu mati syahid. Wa ba'atsakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Dan Allah kelak akan membangunkan kamu di hari kiamat menjadi orang yang faham fikih atau alim fikih. Ya Ali wahai Ali. Ya Ali wahai Ali. Man barang siapa. Man barang siapa atau siapa saja. Man siapa saja. Akala makan. Akala makan. Al halala perkara yang halal. Al halala perkara yang halal atau makanan yang halal. Sofa maka bersih. Sofa maka bersih. Sofa maka bersih. Dinuhu agamanya. Dinuhu agamanya. Dinuhu agamanya. Waroko. Waroko. Waroko dan tipis. Waroko dan tipis. Waroko dan tipis. Qalbuhu hatinya. Qalbuhu hatinya. Walam yakun. Walam yakun dan tidak ada. Walam yakun dan tidak ada. Lidakwatihi doanya. Lidakwatihi doanya. Lidakwati doanya. Hijabun penghalang. Hijabun penghalang. Wasiat yang selanjutnya, ya Ali man akal halal, wahai Ali
barang siapa yang makan barang halal sofa dinuhu, agamanya jernih, agamanya bersih. Jadi sofa itu biasanya dibuat untuk air bening gitu loh, jernih, agamanya jernih. Warok qalbuhu, dan tipis hatinya, artinya lembut hatinya. Ketika orang makan barang halal itu agamanya jernih, hatinya lembut. Walam yakun lidakwati hijabun, nek dongo gampang mandi. Dan sekarang kita akhirnya evaluasi, aku ndonga-ndonga gak mandi manganku mungkin gak Fatihah halal ataupun kecampuran dengan barang-barang yang syubhat. Jadi walam yakun lidakwati hijabun, wong sing mangan barang halal agamane bening, atine lembut, doanya tidak ada hijab atau tidak ada penghalang. Ya Ali wahai Ali, ya Ali wahai Ali, man siapa saja, man siapa saja, akala makan, akala makan, akala makan, asyubuhat, barang yang tidak jelas, asyubuhat, barang yang tidak jelas, tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Ishtabaha, maka serupa atau sama. Ishtabaha, maka serupa atau sama. Alaihi, kepadanya, alaihi kepadanya, alaihi kepadanya, dinuhu agamanya, dinuhu agamanya. Wa azlama, dan gelap, wa azlama, dan gelap, qalbuhu hatinya, qalbuhu hatinya. Kalau orang yang memakan barang syubhat, syubhat itu bainal haram wal halal, nemu pelem ning dalan, iki wis apa karo halal apa haram, yo karo nek ikhlas yo halal, nek gak ikhlas yo haram, itu syubhat. Nemu mungkin kita kadang nyun sewu ning pinggir dalan kathah napa godhong telo, kadang simbukan, kadang luntas, kadang kembang ame ae lah ning pinggir dalan. Raro sing mandur. Jalan itu milik umum. Gitu. Lah, kita ngambil wis kena lalu lalapan, kulupan, itu merupakan perkara syubhat karo. Karena enggak tahu halal dan haramnya. Enggak tahu halal haram napa syubhat. Nah, barang siapa yang makan syubhat ishtabah alaidinu, yu agamane remeng-remeng. Hadi remeng-remeng. Kalau kita makan barang yang remeng-remeng, agamane merek remeng-remeng. Nek wis agamane remeng-remeng, wa allama qal, hatinya gelap. Wis gelap. Gelap itu wis gak peduli iku sapa, wis cukup ae gitu. Alah paling oleh gitu loh. Wong ning meja ada meja halal kan gitu. Ada meja halal. Tapi kalau orangnya hati-hati, walaupun toh di meja halal gak wani. Tapi kalau ada konsensus kesepakatan semua barang yang ada di meja dapur halal, yo itu beda. Nggih, artinya istilah fikih ulima ridhohu. Ulima ridho itu bahasanya wis diketahui ridhonya. Contoh nyun sewu. Zaman dahulu orang itu nek pengen dia anak kon nyolong popoke bayi. Nah, itu kan wis umum. Wis umum. Ataupun kalau orang gatel itu kon nyolong napa niku jagung. Jagung sing nem. Itu kan udah konsensus, kesepakatan masyarakat. Kalau seperti itu ndak apa-apa. Tapi nek gak kenal koyo wong nyar-nyaran gak aruan iki. Ibaratnya kita kepada anak-anak sing nyarnya sing gak tau nggo apa-apa, nggo pempes sama colong pempes. Karena apa? Bukan konsensus, wis gak kebudayaan. Itu nanti jadi masalah. Itu jadi syubhat. Ataupun biasanya kalau kita nemu barang itu kan diumumkan 1 tahun. Tapi kalau makanan selama pakan itu nanti kok nggak dimakan mubadir, paling wong jeneng ote-ote ceblok paling diikhlasne. Yakin jeneng ikhlas uli maridohu
bisa, tapi masih tergolong syubhat. Syubhat itu gak jelas. Kenapa? Paling kan garo. Yo nek gak kan itu. Nah itu istabaha. Makanya orang yang makan barang syubhat itu istabaha alai dinuhu wa azlama qalbuhu. Atine remeng-remeng, agamane remeng, atine gopa peteng. Sekarang yang bahaya lagi, waman dan siapa saja akala makan al harama makanan haram, mata maka mati. Ada yang mengatakan mata maka keras, mata maka mati, qalbuhu hatinya, wa khofa dan remeh, asal katanya enteng atau ringan. Wa khofa dan remeh, dinuhu agamanya, wa dha'ufa dan lemah, yakinuhu keyakinannya, wa hajaba dan terhijab atau terhalang, wa hajaba dan menghalangi, Allah dakwatahu doanya, wa qallat dan sedikit ibadatuhu ibadahnya. Sekarang waman akal haram mata qalbuhu. Barang siapa yang makan barang haram maka hatinya mati atau hatinya atos. Kalau anak pernah minum khamr itu wangen kadalannya, omongannya wangen, emosinya itu biasanya menonjol. Itu matanya bisa merah. Jadi barang siapa yang pernah kemasukan barang haram itu hatinya wangen omongannya. Kenapa? Mati hatinya. Setelah hatinya mati, wa khoffa dinu remeh, suka meremehkan perkara-perkara agama. Ya mbuh ngeremehke salat, kewajiban-kewajiban diremehkan. Wa dha'fa yakinu dan keyakinannya lemah. Gak yakin dengan Allah, gak yakin dengan takdir, gak yakin dengan apapun. Wa hajaballahu da'watahu dan Allah menghalangi doanya. Jadi dongane gak mandi. Wa qallat ibadatu biasane ngibadahe titik aras-arasen. Jadi makanan tuh pengaruh kita untuk terengginas ataupun semangat untuk beribadah. Jadi nek ibadah aras-arasen gek kita makan kecampuran barang yang syubhat atau yang haram. Sehingga apa? Ini keyakinane wis lemah, dongane ra peto mandi, kebutuhane gak dijabahi karo Gusti. Akhire malas wis ngibadah ngene iki. Susah gitu loh. Ya Aliyu wahai Ali, idza ghadiba ketika murka, bendu atau marah. Idza ghadiba ketika murka, Allahu Allah ala ahadin terhadap seseorang, razaqahu maka memberi rizki, Allahu Allah maka memberi rizki, Allah malan harta haraman yang haram, faidastadda maka tatkala bertambah, ghadabuhu murkanya Allah,
alaihi terhadap seseorang, wakala maka menyerahkan, bihi seseorang, syaitonan kepada setan, yubariku yang memberi berkah, lahu kepadanya, fihi di dalam rizki, wayashabuhu dan menemaninya, wayashghalu dan menyibukkannya, bidunya dengan dunia, anid dini meninggalkan agama, wayusahilu dan memudahkan setan, lahu kepada seseorang, umurad dunyahu perkara dunianya, wayaqulu dan setan berkata, Allahu Allah, ghafurun itu maha pengampun, rahimun dan maha belas kasih. Ya Aliyu idza ghadiballahu ala ahadin, wahai Ali, idza ghadiballahu ketika Allah murka, ala ahadin kepada seseorang, ketika seseorang itu dimurkai oleh Allah, maka razaqallah malan haraman, Allah memberi rizki dengan rizki harta yang haram. Nah, rizki itu belum tentu bagus berarti. Karena rozako itu bahasa Arab yang artinya rizki, yang pada dasarnya banyak kita artikan rizki itu mesti api. Tapi ketika Allah itu murka pada seseorang, Allah memberi rizki malan haraman, harta yang haram. Faidastadda ghadabu, ketika Allah itu bertambah murka alai kepada seseorang, kok dijar-jarno tambah dablek nggih, wakala bi syaiton, maka Allah menyerahkan pada setan, wis pasrahne setan ae wis. Yubariku, nah yubariku itu kan tambahnya berkah. Nah yubariku lau fihi, yubariku bertambah kebaikan kepadanya di dalam rezeki. Rezeki ini tambah muda. Tapi sing berkah di Gusti Allah, sing berkah barokah setan. Wa yashabuhu, dan setan menyertainya dalam segala usahanya. Wa yashghalu bidunya, dan setan membujuknya sehingga orang itu sibuk dengan perkara dunia. Anid dini meninggalkan perkara-perkara agama. Ini kalau dalam istilah agama istijrot dilulu. Kayak bocah iku dolane wis jarno ae wis. Menek le kon mudhu gak kena wis munggah terus dilulu. Namanya istijrot. Alhamdulillah. Jadi istijrot iki jarno kali Gusti Allah lho, iki dibendu karo Gusti Allah kok gak rumangsa wis tambah faizat tadda ghadabu,
ketika Allah bertambah murkanya kepada seseorang, maka wakkala bi syaitan, maka segala urusannya diserahkan pada setan. Setan yang ikut mengaturnya, setan yang ikut membantunya, sehingga orang itu sibuk dengan perkara dunia, lalai dengan perkara akhirat atau perkara agama. Bukan hanya itu, wa yusahhilu lahu umurad dunyahu, dan setan membantu memperlancar semua urusan-urusan dunianya. Pengen maling itu delele ya ana sing ngewangi lho. Ana sing nyilai linggis, ana sing nyilai sentol, berarti mudah teman-teman. Kok gampang? Seperti itu. Jadi ketika orang berbuat kejelekan kok dimudahkan, jangan-jangan ini adalah barokahnya setan. Jadi kadang kan enggak kita kadang-kadang kita kan enggak kerosok, pengen nyolong kok delala kok enak delah. Omahe suwung, kuncinya ketinggalan, ngono lho. Kadang anak beda kuncinya ketinggalan motor itu kan dimudahkan. Lah yang memudahkan itu setan. Dan setan berkata, wa yaqulu Allahu ghafurur rahim istajibu. Gusti Allah Maha Pengapura. Gusti Allah Maha Pengampun. Gusti Allah Maha Welas. Oh yo, cukup ae wis gitu. Itu. Ya Ali wahai Ali. Ya Ali wahai Ali. Ma tidak safaro berjalan. Safaro berjalan atau pergi. Ma safaro tidak pergi. Ma tidak safaro pergi. Ahadun seseorang. Ahadun seseorang. Taliban mencari. Taliban mencari. Al-harama perkara haram. Al-harama perkara haram. Masyian dengan perjalanan. Masyian dengan perjalanan. Illa kecuali. Illa kecuali. Karena ada asyaitonu setan. Asyaitonu setan. Itu qorinahu menyertainya. Qorinahu menyertainya. Qorinahu menyertainya. Wala rakiban, wala dan tidak rakiban naik. Rakiban naik illa kecuali karena ada radifahu memboncengnya. Radifahu memboncengnya. Radifahu memboncengnya. Wala dan tidak jamaah mengumpulkan. Wala jamaah dan tidak mengumpulkan. Ahadun seseorang malan harta haraman yang haram illa kecuali akalahu ikut makan asyaitonu setan wala nasya dan tidak lupa ahadun seseorang ismallah asma Allah Ta'ala indal jimai ketika bersetubuh atau berhubungan suami istri. Indal jimai ketika berhubungan suami istri. Illa kecuali syarakahu menyertainya. Asyaitonu setan fi waladi di dalam anaknya. Fi waladi di dalam anaknya. Wadzalika dan semuanya itu qaulu ta'ala firman-Nya Allah Ta'ala. Qaulu ta'ala firman-Nya Allah Ta'ala. Qaulu ta'ala firman-Nya Allah Ta'ala wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wasyarikhum dan
niki wasyarikhum dan menyertainya, wasyarikhum dan menyertainya fil amwali di dalam harta benda, fil amwali di dalam harta benda, fil amwali di dalam harta benda, wal auladi dan anak-anak, wal auladi dan anak-anak, wa'idhum dan janjilah kalian pada anak Adam, wa'idhum dan janjilah kalian pada anak Adam. Ya aliyu masa faro ahadun talibal haram, masa faro ahadun seseorang tidak berjalan dalam melakukan barang haram, mencari perkara-perkara yang haram, masyian illa kana syaitanu qarinahu, kecuali setan akan menyertainya. Wong kok niat golek barang haram yo didukung karo setan, dikancani. Wong mlaku yo dikancani mlaku. Wala raqiban illa kana radifau, nek nunggang motor yo diboncengi. Melok bonceng ning mburine. Wala jama'atun malan haraman illa akalau syaiton. Nek ngumpulake barang-barang haram yo engko setan yo melok mangan. Sampai wala nasya ismallah taala, sampai kok lali membaca bismillah. Niku dongane badhe setuju, badhe bersetubuh atau badhe kumpul kali bojone indal jima, kok lali illa syarakahu syaitanu fi waladi, engko yo setan melok-melok sampai ning anak turune. Jadi bahasa kesetanan itu memang ada. Di antaranya memang ketika di kamar karo bojone gak a'udzubillahi napa kok lali dungane jan. Anake papat lali dungane. Napa lali? Mbak Lulu sing arep ngapalne jadi persiapan. Nggih. Doa ketika itu memang ada, sehingga ketika kita berdoa kok meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, maka ya jadi ibadah dan dilindungi daripada setan. Tapi kok lali, gak moco, yo setan melok ning gono, melok gaya anak. Lah hal semacam itu sesuai dengan ayat Al-Isra ayat 64 itu, sebelumnya itu memang Allah memberi kebebasan kepada setan. Wis godon menungso. Wasyarikhum fil amwal, sampai masuk dalam urusan harta wal aulad dan pada anak. Wa'idhum dan kasih janji, padahal janji ini setan mesti meleto. Nah, ini merupakan dalil bahwa setan itu memang disuruh menggoda manusia. Maka setan itu kan punyanya setan itu memang disuruh dibebaskan atau dipersilakan untuk menggoda manusia. Yes, malaikat punya kekuasaan atau kekuatan menggoda ya dari awal dewi aja, tamengnya sampai di mana. Ya Ali wahai Ali, ya Ali wahai Ali, layak balu tidak menerima, layak balu tidak menerima, layak balu tidak menerima Allah Ta'ala, Allah Ta'ala Solatan bila wudu'in tanpa wudu, bila wudu'in tanpa wudu, wala sodakotan dan tidak menerima sodakoh, wala sodakotan dan tidak menerima sodakoh, minal harami dari barang yang haram. Allah tidak menerima sholat orang yang tidak berwudu, dan Allah tidak menerima sodakoh daripada yang haram. Kadang ada bingung, iki nek sogokan saka pirang lurah dikekne sapa yo. Lah iku ora diterima, ora oleh ganjaran berarti. Wala sodakota minal haram, kena haram ya rasa dikekne wong, tapi piye lho, bingung. Enek barang haram gak dikekne, tapi dikekne ya oleh ganjaran. Yes, muspro berarti.
Wis kene gak apa serala daripada dipangan dhewe. Ngoten. Wala sadaqata mil haram kan dulu-dulu kan wonten enten menang togen nggih musala kan wonten kathah niku. Nggih, menang togen nggih musala nyumbang masjid. Wis ngoten niku wis piye wis bene. Lah piye? Tapi ora oleh ganjaran. Ya Ali wahai Ali. Ya Ali wahai Ali. La yazalu tidak henti-henti. La yazalu tidak henti-henti. Al mukminu seseorang mukmin atau orang mukmin. Al mukminu orang mukmin fi ziyadatin di dalam tambah. Fi ziyadatin di dalam tambah. Fi dinihi di dalam agamanya. Fi dinihi di dalam agamanya. Malam selama yakul malam yakul selama tidak makan malam yakul selama tidak makan al harama perkara haram al harama perkara haram waman dan siapa saja faroko pisah al ulama para ulama mata maka mati kolbu hatinya wa amia dan buta antoatillahi ta'ala dari taat kepada Allah Ta'ala la yazal mu'min fi ziyadatin fi dinil malam yakul al haram. Orang mukmin itu tidak akan bertambah. Orang mukmin itu akan bertambah agamanya, bertambah keimanannya selagi tidak makan barang haram. Jadi ketika kita makan halal itu akan bertambah agamanya, keimanannya. Wa man faraqal ulama mata qalbuhu. Dan ini Waman faraqul ulama barang siapa yang menjauhi bahkan pisah dari para ulama maka hatinya mati. Nah, semoga kita dengan belajar kitab karangan ulama ini kita merupakan orang yang mendekati ulama. Kalau kita mendekati ulama dengan cara belajar kitab salafus soleh ini, kita membacakan Fatihah kepada Mbah Yai Asror tadi. Semoga kita termasuk orang yang selalu dekat pada ulama. Barang siapa yang jauh pada ulama, jauh dari pengajian, bahkan dalam mengatakan orang yang tidak mendengarkan nasihat selama 40 hari, maka qasat qalbu, hatinya keras. Ada lagi yang menyebabkan hatinya keras adalah anak atau orang yang makan daging selama 40 hari 40 malam. Mangan daging sama polpon itu nggak baik karena menjadikan hatinya keras. Kalau secara kesehatan mungkin menjadikan lemah, tapi secara nasihat itu wong kok bendino mangan daging selama 40 hari nanti bisa menjadikan kerasnya hati. Seperti itu, nggak tahu itu rahasianya apa. Tapi yang 40 hari 40 malam tidak mendapat siraman rohani itu juga akan keras hatinya. Dalilnya waman faraqal ulama mata qalbuhu. Barang siapa yang pisah atau menjauh dari ulama maka hatinya keras. Kenapa? Mautul alim mautul alam. Matinya, meninggalnya seorang yang alim itu sama dengan matinya alam semesta. Kenapa? Laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Nek wis ora ana wong ngalim, mongko menungso kok tingkah lakune kaya kewan. Itu diantara orang yang berperilaku seperti hewan itu ya wis gak kenal karo para alim ulama, gak kenal para yai. Semoga kita dengan mendekat pada kitab Wasiatul Mustafa karangannya Syekh Asror ini termasuk kita mendekati para ulama dan hatinya kita tidak keras wa amiya an taatillahi taala. Dan orang yang pisah kepada ulama atau pisah pada gurunya itu nanti akan buta dari bertaat kepada Allah. Yung ibadah rasa-rasen. Makanya banyak orang-orang dulu nek rasa-rasen suwan karo yai untuk meningkatkan rasa taat kepada Allah. Jadi segala pola sowan tok niki engko mulai ya trengginas.
Trengginas di dalam kitab apa niku Lubabul Hadis niku memandang wajahnya ulama itu termasuk berpahala. Makanya di rumah-rumah kadang ada fotonya para alim ulama. Tapi sayang, orang-orang yang pemahaman sekarang kadang tidak boleh digambar di foto di gambarnya. Nanti kalau suruh menghidupkan. Itu loh. Saya pernah sowan pada Mbah Anwar, itu setengah badan itu kok iso urip setengah badan. Kan ngoten toh. Jadi dicermati lah, mungkin kalau persis dengan manusia patung. Ketika diberi nyawa bisa bergerak, itu yang tidak boleh. Yang sama persis dengan bentuknya manusia. Itulah. Kadang pemahaman itu di-share di media sosial, akhirnya orang yang si nonton TV loh, gambarnya anaknya ra gelem dipasang ning kono mae. Lha gambare anak kan cemet to niku. Apa kei nyawa wis urip kan mboten saged urip. Gambare anake mong. Mergo apa? Ya itu sering ngaji di TV. Mohon maaf bukan saya berarti karena apa? Banyak yang di TV itu nyusul keikhlasannya kurang. Jadi memang ada sesuatu yang diharapkan sehingga ya wis seperti itu. Jadi pemahaman seperti pemahaman masalah surah kan wong takok dengan hadis letter hadis. Dengan hadis yang dipelajari ya sesuai dengan apa lafadznya hadis sehingga yes opo anane ngoten. Nah, maka dari itu monggo kita belajar sarang-sarang dengan adanya pertemuan ini sehingga nanti kalau ada kemuskilan bisa kita musyawarahkan, bisa kita tanyakan. Saya nggak bisa, ya saya jam nggak bisa. Dalam kitab Mbah Hasyim Asy'ari itu ketika ditanya kok jawab tidak bisa itu ilmu. Menjawab tidak bisa itu ilmu. Bukan sakit itu ilmu. Akhirnya mencari, artinya bukan terus gak iso terus disa-isane mboten. Mboten ngertos kula jujur aja nggak bisa kan belum tahu. Nah, itu dalam kitab Mbah Hasyim menjawab tidak tahu itu termasuk ilmu. Selanjutnya wa man faraqa ulama mata qalu wa amiya an taatillah. Ya Ali wahai Ali. Ya Ali wahai Ali. Ya Ali wahai Ali, man siapa saja qara'a membaca Al-Qur'an walam yuhilla dan tidak menghalalkan atau menghukumi halalahu yang dihalalkan Al-Qur'an walam yuharim dan tidak menghukumi haram haramahu yang diharamkan Al-Qur'an karena ada minalladzina dari golongan orang-orang nabadu yang membuang kitaballah kitabnya Allah wara'a zuhurihim di belakang punggungnya Wahai Ali, barang siapa yang membaca Al-Quran kok tidak menghukumi barang yang halal yang dihalalkan Al-Quran dan tidak mengharamkan barang yang diharamkan Al-Quran, maka dia termasuk golongan orang-orang yang membuang Al-Quran di belakangnya, yang menyampingkan Al-Quran, tidak memakai hukumnya Allah. Mungkin sampai situ mawon riyin. Niki kalau kita ini ada 17 halaman. Kalau kita ini kan masih ada, kalau seminggu 3 kali berarti masih ada 6 kali pertemuan. Nah, 1 kali pertemuan itu 3 halaman. Satu pertemuan 3 halaman, nanti insyaallah khatam. Insyaallah kalau tidak ada halaman. Jadi semoga